Halo, selamat datang. Kembali lagi bersama saya Uni di channel saya Uni Kreatif. Kali ini saya akan membahas tentang soal SKB Guru SD IPS Terpadu Part 2. Nah, informasi terbaru bahwa katanya SKB akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus sampai Oktober begitu teman-teman. Jadi kita harus banyak-banyak latihan soal-soal tentang SKB ya. Oke, baik saja, langsung saja dengan soalnya. Soal nomor 6. Pendidikan IPS SD memuat banyak nilai, antara lain nilai edukatif, nilai ketuhanan, filosofis, dan praktis. Untuk mengembangkan nilai praktis bagi peserta didik, maka pembelajaran IPS baiknya diarahkan untuk A. Mengatasi masalah kerukunan antar umat beragama dan toleransi beragama bagi siswa. B. Mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana. C. Pengembangan nilai-nilai luhur dan intelektual yang berkembang pada diri siswa. D. Pengembangan nilai sosial, nilai budaya, dan nilai spiritual di lingkungan sekitar siswa. E. Mengembangkan gagasan, ide, dan menilai norma yang berlaku dalam berbudaya bagi siswa. Jadi kira-kira ini jawabannya apa ya teman-teman? Jawabannya adalah B. Mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana. Berikut pembahasannya. Pokok bahasan IPS bukan hanya membahas tentang pengetahuan yang konseptual teoritis, melainkan juga menggali fakta, fenomena, dan masalah kehidupan sehari-hari yang memiliki nilai praktis. Misalnya, mulai dari lingkungan keluarga, di pasar, di jalan, di tempat-tempat bermain, dan seterusnya. Dengan demikian, pembelajaran dan pendidikan memberikan nilai-nilai praktis yang memberikan keterampilan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Baik, soal selanjutnya. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih, maka agar peserta didik memahami fenomena dan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya, pembelajaran IPS SD perlu menggunakan pendekatan A. Konstruktivisme, karena peserta didik dituntut untuk mampu mengkonstruk pengetahuan secara mandiri serta menggunakan keterampilan kognitifnya. B. Keterampilan proses, untuk menumbuh kembangkan keterampilan memahami suatu proses dan tidak semata-mata berorientasi pada hasil. C. Kontekstual, agar peserta didik dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya. D. Kooperatif, sehingga peserta didik mampu bekerja sama dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat yang plural dan demokratis. E. Pendekatan meluas, yang memberikan perspektif dan paradigma yang luas sehingga terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan. Jadi jawabannya adalah C. Kontekstual, agar peserta didik dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya. Ya, jadi kontekstual itu disesuaikan dengan kehidupan nyata peserta didik, seperti itu teman-teman. Baik, berikut penjelasannya. Untuk memahami fakta dan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, pembelajaran IPS baiknya menggunakan pendekatan kontekstual karena akan mendekatkan peserta didik dengan lingkungannya serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif karena pengamatan longitudinalnya terhadap lingkungan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju dengan tidak serta-merta mengubah pola pikir, kelakuan, kehidupan sosial, dan budayanya. Oleh karenanya, pemahaman kontekstual sangat penting dimiliki peserta didik. Ingat teman-teman, kata kuncinya kalau disesuaikan dengan lingkungan peserta didik itu pembelajaran yang kontekstual. Itu kata kuncinya, diingat. Baik, soal selanjutnya. Lokasi sekolah yang berada di dekat pasar sangat mendukung untuk dipergunakan
sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran IPS, khususnya tentang A. Bentuk dan kontur permukaan bumi, B. Kegiatan memenuhi kebutuhan, C. Interaksi manusia di masa lampau, D. Lembaga-lembaga ekonomi modern, E. Kegiatan jual beli secara langsung. Jadi fungsi pasar sebagai media pembelajaran itu apa? Jadi jawabannya adalah E. Kegiatan jual beli secara langsung. Berikut penjelasannya. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Guru dapat memanfaatkan pasar sebagai sumber belajar terkait dengan materi tentang jual beli. Pasar dimanfaatkan untuk kegiatan observasi mengenai proses transaksi jual beli, mengamati keadaan pasar tradisional, mengamati interaksi antar pedagang, dan mencatat barang-barang yang diperjualbelikan di pasar tradisional. Jadi pasar itu bisa digunakan guru sebagai media untuk mengajarkan tentang jual beli. Soal selanjutnya. Soal nomor 9. Pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk di muka bumi membawa permasalahan yang sangat kompleks bagi kehidupan umat manusia. Kerusakan lingkungan hidup dirasakan semakin parah, di mana hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh umat manusia karena A. Peperangan memperebutkan sumber daya di antara negara-negara di dunia. B. Keinginan untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya yang berlebihan. C. Keserakahan umat manusia untuk menumpuk kekayaan dan kesejahteraan. D. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. E. Upaya untuk menyediakan fasilitas hidup dengan cara mengeksploitasi alam. Jadi jawabannya adalah D. Semakin besar jumlah penduduk akan semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. Misalnya rumah, lahan, ya. Jadi pertambahan jumlah penduduk ini akan semakin besar juga membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan. Berikut penjelasannya teman-teman. Persoalan ledakan jumlah penduduk dengan lingkungan hidup setidaknya menghadapkan manusia dengan 3 persoalan, yaitu 1. Soal jumlah penduduk yang begitu besar akan memerlukan sumber daya dan energi yang luar biasa dari alam. Belum lagi dampak polusi lingkungan yang ditimbulkan pembangunan. Nomor 2. Teknologi yang terus berkembang melampaui kemampuan kendali manusia untuk mengaturnya. 3. Persoalan moral ketika pembangunan tidak dapat menciptakan perbaikan, tetapi justru banyak menimbulkan kerusakan lingkungan dan kehancuran daya dukung kehidupan. Soal nomor 10. Urbanisasi merupakan salah satu fenomena yang melanda negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Perspektif geografi terhadap fenomena urbanisasi adalah A. Perubahan budaya dalam bekerja. B. Perluasan suatu area atau wilayah. C. Kedekatan antar ruang permukaan bumi. D. Penyebaran iptek yang tidak merata. E. Tempat tinggal yang semakin padat. Nah, dilihat dari aspek geografinya itu apa kaitannya dengan urbanisasi ini. Jadi jawabannya adalah B. Perluasan suatu area atau wilayah. Berikut penjelasannya. Perspektif geografi tidak lagi hanya terbatas pada ruang yang disebut kampung atau perkampungan, melainkan terdorong pada kawasan-kawasan yang lebih luas. Perkembangan dan perubahan sosial ekonomi dan budaya yang mendorong seseorang untuk bekerja di kota atau mencari kehidupan yang lebih baik di kota. Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan, kota tentunya menjadi magnet yang sangat menarik sehingga pemukiman di perkotaan mengalami perluasan hingga ke daerah periferal atau bahkan di pedesaan. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe ya dan like. Biar saya terus semangat untuk membangun channel ini lebih baik lagi dan memberikan materi-materi tentang SKP yang lebih bagus lagi.
Sampai jumpa di video saya selanjutnya pada part 3. Ditunggu teman-teman.